أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang saya muliakan dan saya hormati, semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul kembali untuk sama-sama belajar, menggali faedah, mengumpulkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW, guna kita jadikan bekal untuk bisa menjalankan agama ini dengan baik dan benar, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan tafsir untuk surat Al-Lail. Tadi saya ingat di tengah jalan sepertinya penafsiran para ulama oleh Syekh Ibnu Utsaimin, salah seorang ahli tafsir, untuk ayat 9 sampai 11 ini belum selesai. Ya. Maka saya akan mengulang kembali penjelasan para ulama terkait dengan tafsir dari ayat kelima sebenarnya sampai ayat ke-10. Allah firman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima, ini saya ulang sedikit ya. Sudah kita bahas sebenarnya, tapi saya ulang sedikit. Di ayat yang kelima, adapun orang yang memberi, berinfak dengan hartanya di jalan Allah, dan dia bertakwa, dan juga membenarkan adanya pahala surga, maka kelak untuknya kami siapkan kemudahan. Dan terhadap orang-orang yang bakhil, tidak mau berinfak, mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah, dia merasa dirinya telah cukup, ditambah lagi dia mendustakan
atau tidak membenarkan pahala, balasan yang terbaik dari Allah. Untuknya kami akan siapkan kesulitan, kesusahan. Baik, ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sejumlah ayat yang menjelaskan tentang keadaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, antara orang yang bertakwa dengan tidak bertakwa, antara orang yang membenarkan akhirat dengan orang yang tidak membenarkan, antara orang yang bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah, antara orang baik dengan orang tidak baik. Bahwa ayat-ayat tadi menjelaskan untuk orang yang baik Allah akan balas dengan kemudahan. Adapun untuk orang yang jahat Allah akan balas dengan kesulitan. Itu kan inti ayat-ayat tadi. Itu inti dari ayat-ayat tadi. Allah sebut untuk orang yang baik, beriman, bertakwa, suka berinfak, Allah beri kemudahan. Sebaliknya orang yang tidak beriman, orang yang bakhil, kikir, tidak membenarkan akhirat, balasan, Allah akan persulit. Jamaah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama, tentunya kita harus beriman kepada Allah dengan segala firman-Nya. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah lagi yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah? Tidak ada. Allah Maha benar. Allah Maha benar ucapannya. Ini pertama yang harus selalu kita yakini. Adapun terkait kadang antara apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, firmankan dengan kenyataan, terkadang kita dapatkan ada perbedaan, ya. Maka apakah membuat keimanan kita tadi menjadi berubah atau berkurang? Tidak. Tidak berubah, tidak berkurang. Tetap kita mengimani Allah itu Maha benar. Allah itu Maha benar. Tinggal bagaimana cara kita memahami dengan baik. Ketika ada kejadian kok tidak sesuai yang Allah firmankan, kok seperti tidak sesuai dengan apa yang Allah sebut jelaskan dalam Al-Quran, kok tidak sesuai sih? Nah, itu yang harus kita pahami. Bukan mendustakan Allah. Kita kembali ke permasalahan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qad ya'ti syaitanu lil insani fayaqulu najid annal kuffar tayassar fi umurihim. Bisa jadi syaitan datang dengan menggoda kita untuk merusak pikiran kita, mengurangi keyakinan kita, mengganggu keimanan kita. Lalu dia mengatakan, godaannya membisikkan kepada kita, bukankah ada juga kok orang yang kafir mudah urusannya? Saya tanya nih, kalau narasi atau kalimatnya dengan apa yang ada di lapangan, realita, benar gak? Benar tidak? Benar. Ya. Ada kok yang kafir tuh tidak beriman tuh kepada Allah, nggak pernah dia bersedekah tuh, nggak pernah datang ke masjid tuh, nggak pernah sholat tuh, nggak pernah ngaji, taklim segala macam. Mudah urusannya, kaya raya dia. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ketahuilah ini godaan setan. Nah, ketahuilah dulu. Kalau ada nih kayak gini nih statementnya, narasinya, ketahuilah ini adalah narasi yang merupakan godaan dari syaitan. Maka bagaimana cara kita memahami, Ustadz, antara realita dengan firman Allah tadi? Yang katanya kalau beriman itu yang harusnya dimudahkan.
Yang kafir itu mestinya yang sulit. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan dan saya hormati. Mari kita simak penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir beliau, tafsir Juz Ammah halaman 227. Tafsir Al-Lail. Kata beliau, "Na'am, qad tayassara umuruhum, lakin qulubuhum tashta'illu naran wa dayyiqan wa haraja." Perhatikan jamaah, saya mengajak jamaah untuk memperhatikan hal ini. Karena saya yakin kita termasuk yang menyaksikan fakta ini. Ya. Anda miskin, Anda sulit hidupnya. Padahal Anda beriman kepada Allah. Betul tidak? Tetangga kaya, banyak uangnya, dia nggak pernah datang ke masjid. Bahkan dia pun tidak beriman kepada Allah. Jomplang banget kan bedanya? Antara si kaya dan si miskin. Ternyata miskin justru dia yang beriman, kaya dia yang tidak beriman. Ya, dia yang sulit, ternyata dia yang jujur. Ya, dia yang lapang, mudah urusannya, dia yang dusta. Betul nggak sih? Ini kan fakta di luar sana. Ya. Banyak urusannya justru sulit, padahal dia beriman. Dan banyak di situ mudah urusannya, masuk sana, masuk sini bisa, padahal itu semua penuh kedustaan, pelanggaran. Gimana nih, Ustaz? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, benar, itu fakta. Kita nggak ingkari fakta yang kita lihat, yang kita saksikan terjadi, betul itu yang terjadi. Tetapi kata beliau, walaupun pada urusan-urusan yang mereka lakukan di aktivitas mereka mudah terwujud apa yang mereka inginkan, mudah apa yang mereka harapkan terwujud, mudah, begitu mudahnya, betul. Tetapi ketahuilah, kata Syekh, batinnya mereka, jiwanya mereka tashta'illu naran wa dayyiqan wa haraja. Tapi ketahuilah, jiwanya mereka itu ibarat api yang menyala-nyala, yang meronta-ronta, membakar, membuat mereka senantiasa tidak merasa ketenangan, kenyamanan jiwa mereka. Kama qala ta'ala, karena Allah menjelaskan hal ini, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'i. Allah berfirman di ayat yang lain di surah Al-An'am 125. Adapun terhadap orang yang bila Allah telah tetapkan tersesat jalannya, dia enggak beriman, dia tidak sholat, dia dusta, dia curang, kata Allah, yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah akan jadikan dadanya nih, hatinya nih, jiwanya dayyiqan haraja, sempit, penuh dengan kegelisahan, ketidaktenangan hidup. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang penuh dengan ketidakmampuan tapi ingin naik ke langit. Ya. Sesak nafasnya. Maka hadirin yang saya muliakan, bersyukurlah kepada Allah ketika Anda dianugerahkan oleh Allah sesuatu yang tidak Allah beri kepada orang yang kaya itu. Apa itu? Ketenangan jiwa, ketentraman jiwa. Ya. Tsumma ma yan'amuna bihi fahuwa tan'imu jasadin faqat. Ketahuilah, kata beliau, apa yang mereka dapatkan dari berbagai nikmat, berbagai karunia, itu semua hanya sebatas karunia dan nikmat terkait dengan jasad doang. Terkait dengan lahiriah doang.
Nah, makanya hadirin Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau Anda ingin doa, minta kepada Allah, mintalah yang beda dengan orang kafir. Kalau mintanya sesuatu yang sama ada pada orang yang nggak beriman, nggak usah minta. Orang kafir aja nggak minta kepada Allah, Allah beri, betul tidak? Mintalah yang berbeda dengan mereka. Apa itu? Hati yang selamat. Makanya Allah sebut kelak di hari kemudian, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti adalah hari yang tidak ada gunanya lagi harta benda, anak keturunan, tidak bisa diandalkan semua itu. Yang bermanfaat cuma satu. Man atallaha biqalbin salim. Dia yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Maka ini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. La tan'imur ruh, bukan karunia nikmat yang terkait dengan rohani jiwa. Enggak, mereka enggak dapat itu. Makanya kan orang kafir itu selalu mencari ketenangan, betul tidak? Selalu mencari ketenangan. Mereka ke pinggir pantai, mereka ke puncak gunung, mereka ke tempat yang sunyi, mencari ketenangan. Tapi enggak dapat mereka. Enggak akan dapat. Ya. Summa huwa aidan wabala alaihim. Kemudian apa yang ada pada mereka itu jamaah, harta benda, jabatan, kekayaan, nikmat semua yang ada pada mereka, balan alaihim, justru akan semakin menyiksa mereka kelak, semakin membuat parah, berat siksaan dan azab untuk mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini tentang mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Di surah Al-A'raf ayat 182-183. Kami akan mengistidraj mereka dari arah yang mereka tidak ketahui, maka kami akan tunda mereka sampai suatu saat siksaan yang begitu pedihnya untuk mereka. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu la yuflithu. Allah tidak akan membiarkan orang yang berbuat zalim itu, orang yang penuh dengan dosa pelanggaran itu, hingga suatu saat Allah akan menghukumnya dan tidak akan dilepas lagi. Ya. Maka nasihat beliau, wa haula'i ujjilat lahum thayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Maka mereka itu hadirin adalah orang-orang yang disegerakan nikmat di dunia. Wa ma'a dzalik fa inna hadhihi dunya jannatun lahum binisbati lil akhirah. Dan bagi mereka dunia ini sudah surga untuk mereka. Surga bagi mereka. Kenapa? Karena dibandingkan akhirat. Nah, inilah kisah Ibnu Hajar yang saya kemarin tidak sempat menyampaikannya. Betul? Betul enggak? Saya baru ingat kisah Imam Ibnu Hajar. Ya, mudah-mudahan penyampaian ini membuat kita semakin berbesar hati ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Khususnya mungkin ada di antara kita yang memang Allah uji dengan keterbatasan, ya, permasalahan. Sabar, tetaplah istiqomah dalam agama. Nah, ini penjelasan mudah-mudahan membuat kita semakin tegar. Ya. Jangan sampai silau dengan saya kok begini-gini terus, ya padahal sudah doa, sudah sholat, gitu ya. Sementara dia yang nggak pernah sholat, nggak juga beriman, nggak doa-doa, udah urusannya. Jangan tergoda. Baik, jadi kesimpulan kisah ini adalah orang kafir itu, mereka itu surga di dunia ini, betul, surga pada mereka. Tapi surganya bila dibandingkan dengan akhirat. Ya. Kalau kita, betul kaum muslimin, dunia ini bagaikan neraka bagi kita. Tapi dibandingkan akhirat, surganya kita. Betul tidak? Kalau Anda memilih ini mana? Milih.
ya merasakan neraka di dunia tapi surga di akhirat, atau dibalik, surga di dunia tapi neraka di akhirat? Pilih mana? Ya. Kalau bisa surga dua-duanya gitu ya. Kalau bisa, kalau memilih enak aja. Kalau bisa. Tapi nggak akan bisa karena Nabi telah bersabda kan, ad-dunya jannatul kafir wa sijnul mu'min, atau dibalik, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi sudah terangkan, Anda nggak bisa milih dua-duanya surga semua, nggak bisa. Kalau memang bisa dua-duanya surga, yang paling layak merasakan dua-duanya surga siapa? Rasulullah, Nabi kita, betul tidak? Beliau paling mulia. Tapi apakah beliau surga di dunia? Penuh penderitaan. Jadi kisah ini adalah kisah ya disebutkan dialami oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Imam Ibnu Hajar ini ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Ya, pengarang Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, kitab yang terkenal ya. Nah, beliau ini ulama besar, kana qadiyal qudha di Mesir. Beliau ini hakim tertinggi, pimpinannya para hakim di kota Mesir di masa itu. Pimpinannya para hakim namanya apa? Hakim agung ya? Hakim agung. Hakim agung. Ana marra zata yaumin wa huwa ala ya urbatihi tajurruhu al-bighal wan nasu haulahu. Beliau lagi keluar berjalan dengan ya pakaiannya, dengan kendaraannya, ya terlihat mewah begitu. Ya namanya hakim, disikapi seperti itu kan sudah memang layaknya. Makanya beliau di kisah yang lain, Ibnu Hajar melepas ini, nggak mau beliau. Tapi di saat beliau jadi qadhi ada kejadiannya, ini yang kita sampaikan. Jadi beliau melewati sebuah tempat, marra bi rajulin Yahudi. Beliau melewati seorang Yahudi yang kafir kepada Allah, nggak beriman kepada Allah dengan benar. Orang Yahudi itu beriman loh kepada Allah, tapi nggak benar keimanan mereka. Keimanan benar maksudnya apa? Mereka percaya Allah sebagai Tuhan. Itu percaya mereka. Tapi sepenuhnya keimanan kepada Allah dengan benar, enggak. Karena mereka juga mempercayai Allah itu punya anak. Anaknya Allah di sisi orang Yahudi siapa? Uzair. Dan mereka juga tidak beriman dengan benar kepada Allah terhadap ketetapan Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah itu ini mereka nggak percaya. Tapi kalau tentang Allah, Allah Tuhan, Allah pencipta, percaya mereka. Percaya mereka. Makanya ini yang membuat salahnya orang orientalis yang mengatakan bahwa kita sama Yahudi itu saudara, sama-sama beriman kepada Allah. Konyol. Tak bisa dibilang seperti itu. Salah. Kita sama orang Yahudi beda, nggak benar. Kita percaya kepada Allah yang tidak memiliki anak, tidak diperanak, yang menetapkan Nabi Muhammad Nabi terakhir. Mereka nggak seperti itu. Maka nggak sama dengan kita. Jadi Imam Ibnu Hajar melewati orang Yahudi yang kafir nih. Ya. Yahudi dalam keadaan dia ini lusuh. Pakaiannya lusuh. Karena dia ini adalah yabi'us saman wa zait, tukang saman, tukang penjual minyak sayur. Ya, yang biasa menjual minyak zait, minyak sayur, minyak zaitun. Ini pekerjaan si Yahudi ini. Ya kan penampilan orang itu kan sangat identik dengan profesi, betul nggak? Ya, kalau tukang minyak gimana penampilannya? Wangi. Minyak sayur bukan minyak wangi. Ya. Ya berminyak gitu ya lusuh. Ya. Miskin gitu. Kotor, dekil gitu. Ya, wa minal ma'lum kata Syekh Utsaimin, dimaklumi namanya pedagang penjual minyak itu takunu thiyabuhu sukhah wa hauluhu sayyi'ah. Keadaannya itu pakaiannya kotor, ya keadaannya buruk, nggak enak dilihat lah. Ya. Maka Ibnu Hajar berhenti ya melihat si Yahudi ini. Orang Yahudi berkata, ya
Wa qala li Ibnu Hajar, dia berkata kepada Imam Ibnu Hajar, ya, qad inna nabiyyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bukankah nabi kalian yang bilang bahwa dunia ini penjaranya orang yang beriman, jannah surganya orang kafir? Kan nabi kalian yang bilang bahwa dunia ini penjara bagi kalian, surga bagi kami, kata si Yahudi ya. Bagi mereka. Fa kaifa ana akuna bihadzal hal wa anta bihadzal hal? Kok bisa aku kayak gini nih, kamu kayak gitu. Gitu, mencela. Orang Yahudi kan memang suka kayak gitu tuh, suka bully gitu. Ya. Pertama, dia tujuannya sebenarnya ingin mendustakan Nabi. Dia ingin mengatakan bahwa apa yang diucapkan Nabi kalian itu bohong gitu loh. Maka konteksnya begitu. Ya, bayangkan aja lah ekspresinya gimana. Kok bisa? Aku gini, engkau begitu, gitu ya. Aku begini maksudnya gimana? Lusuh gitu ya, compang-camping. Engkau begitu maksudnya? Nikmat gitu ya. Rapi, necis, berkendaraan, mewah. Gimana bisa dibilangkan dunia itu penjaranya kaum mukminin, ya, surganya orang kafir. Nah, di sini pelajarannya hadirin. Perhatikan. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjawab. Faqala lahu Ibnu Hajar, ya. Maka Imam Ibnu Hajar berkata kepadanya, "Ana fi sijnin binisbati lima a'adda Allahu lil mu'minin min ats-tsawabi wan na'im. Lianna dunya binisbati lil akhirah laysat bi syai'in kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawdi'u sautin fil jannah khairun minad dunya wa fiha. Wa amma anta ayyuhal yahud fa anta fi jannatin binisbati lima a'adda laka minal azab in mitta 'alal kufri. Faqtani' bidzalikal yahud wa sara dzalika sababan fi islamihi." Masuk Islam dia di akhir kisah. Si Yahudi masuk Islam di akhir kisah. Mendengar penjelasan Imam Ibnu Hajar. Nah, ini penjelasan Ibnu Hajar diingat ya. Siapa tahu antum terlibat diskusi terkait masalah ini. Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, saya senantiasa terpenjara bila dibandingkan keadaan dengan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kelak di akhirat dari berbagai ganjaran dan kenikmatan yang luar biasa, dan dunia ini dibandingkan dengan akhirat tidak ada bandingannya apapun sedikit pun, sebagaimana yang Nabi sebutkan. Cambuknya saja, satu cemeti saja yang ada di surga dibandingkan dengan dunia tidak ada bandingannya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu benda kecil yang sepele dibandingkan dunia itu mengalahkan dunia dan seisinya. Wa amma anta, adapun engkau wahai Yahud, engkau itu di surga. Ya, bila dibandingkan dengan apa yang Allah telah siapkan untukmu berupa azab yang luar biasa kelak di akhirat, yang tidak bisa lagi engkau bersenang walaupun sedikit kelak di akhirat bila engkau mati dalam keadaan kufur seperti ini. Terdiamlah si Yahudi dan terlihat sedih, lalu dengan hal itu akhirnya dia masuk Islam. Bisa dipahami kisahnya nih? Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Jadi kalau kita orang yang beriman, ya seandainya nih ada orang yang beriman nih, dimudahkan Allah urusannya, hartanya banyak nih, ya. Sama dengan orang yang mukmin yang tidak seperti itu keadaannya. Selagi mereka orang-orang yang beriman, maka apa yang ada pada mereka di dunia ini tidak bisa dibandingkan kelak dengan apa yang kelak di akhirat. Dengan kenikmatan yang luar biasa. Ya, yang tiada bandingnya. Itu yang kita idam-idamkan. Maka untuk mengingat dan memotivasi kita mendapatkan kelak di akhirat, maka di dunia ini bagaikan penjara bagi kita. Betul nggak? Nggak ada apa-apanya.
Ya. Bagaimana penjara itu? Penjara itu kan sesuatu yang penuh keterbatasan kan? Ruang geraknya kan terbatas tuh. Begitu orang beriman kan? Dia yang punya harta juga terbatas. Dia nggak bisa macam-macam hartanya. Nggak bisa dia gunakan seenak hatinya. Apalagi dia miskin. Penuh terbatas lagi. Itulah penjara. Ya. Adapun orang kafir, seburuk-buruknya keadaan mereka di dunia ini, maka surga dia. Betul tidak? Dibandingkan akhirat nanti. Karena kelak di akhirat mereka tidak akan pernah bisa merasakan sebuah kenikmatan pun sekecil apapun itu. Karena di akhirat hanya ada azab, siksaan untuk mereka sepanjang masa. Mendengar penjelasan Imam Ibnu Hajar, faqala Yahud asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Login deh. Ya. Login jadinya. Nah, begini hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan untuk masuk Islam. Ya, kadang orang kafir itu diajak diskusi dengan logika. Ya, dengan logika. Dan Islam itu kalau dijelaskan dengan logika pasti bisa selagi akalnya sehat, nggak menyimpang. Karena Islam itu agama fitrah, agama yang bisa dicerna oleh akal. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat-ayat Allah tadi ayat-ayat tadi tidaklah bertentangan sedikit pun dengan realita. Ya. Jangan salah paham. Kalau Anda melihat ada orang kafir tidak beriman, mudah urusannya segala macam. Ya, ketahuilah Allah tidak pernah salah dengan firman-firman-Nya. Mereka itu berada dalam kesulitan. Kesulitan di dunia dengan tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa, kesulitan apalagi kelak di akhirat. Maka kalau begitu, benar enggak firman Allah? Betul tidak? Betul. Tidak ada salahnya sedikit pun. Apalagi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada ayat setelahnya Allah firman wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Tidak ada gunanya sama sekali harta benda pada diri mereka itu. Ya. Tidak ada gunanya sama sekali untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala firman wa inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Baik, ayat 12 dan 13 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-12 dan ke-13. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya bagi kamilah hidayah itu. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sungguhnya bagi kamilah atau atas kuasa kamilah akhirat dan dunia itu. Baik, ini hadirin yang saya muliakan, saya hormati ayat selanjutnya di surah Al-Lail ayat ke-12 dan 13. Pada ayat ke-12 Allah menjelaskan tentang hidayah. Allah katakan wa inna lana lal huda. Sungguhnya wa inna alaina lal huda. Sungguhnya hanya bagi kamilah, ya, kewajiban kamilah, milik kamilah petunjuk itu. Ya, kami. Ini sering bertanya nih orang-orang. Saya berapa kali kayak Jumat kemarin saya ngisi ada juga yang bertanya pertanyaan semisal ini. Ustaz, kenapa dalam Al-Qur'an Allah menyebut kami? Di sini ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa Allah menyebut kami? Apakah itu artinya Allah itu tidak sendiri? Karena kan kata kami menunjukkan arti banyak kan? Pelaku jamak gitu, plural. Nah sekarang pertanyaannya, Ustaz, kenapa Allah menggunakan kata kami? Apakah Allah tidak sendiri dalam kekuasaannya? Nah ini saya lemparkan ke forum, ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan ini? Kenapa dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya dengan kami? Ayo. Pak Yuda barangkali ketua kita? Kayaknya berpikir. Ayo lo. Ayo lo. Pak Haris kayaknya mau menjawab.
Jadi dilibatkan. Ya ada keterlibatan Nabi di situ sehingga menyebutkan ya gitu. Baik. Jawaban ini mirip dengan jawaban yang jamaah yang pernah saya jumpai di hari Jumat kemarin. Kalau mereka mengatakan, Ustadz karena ada keterlibatan malaikat. Nah, itu. Kalau ini Ustadz karena ada keterlibatan para nabi. Gitu. Ini salah besar. Nggak boleh kita katakan seperti itu. Karena kalimat-kalimat ini, ayat-ayat ini menjelaskan konteksnya kuasa. Kalau kekuasaan itu murni hanya Allah. Selain Allah dari kalangan malaikat, nabi itu statusnya yang menjalankan perintah, bukan yang mengeksekusi. Sementara ayat seperti ini konteksnya eksekusi. Kalau ini konteksnya tidak ada keterlibatan selain Allah, tidak ada sama sekali. Malaikat itu kan cuma menjalankan perintah. Betul? Ya, para nabi juga, rasul juga demikian, konteksnya menjalankan perintah. Maka jawaban itu salah. Jawaban yang benar, kata kami, bahasa Arabnya nahnu atau na kalau domirnya, kata kami adalah kata yang tidak selamanya bermakna jamak. Itu jawabannya. Kata kami adalah kata yang tidak selamanya bermakna jamak. Tapi kata kami itu digunakan sebagai bentuk kalimat halus. Kalimat halus. Penghormatan dan pemuliaan yang diinginkan dengannya. Tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia juga loh. Bahasa Indonesia itu kata kami tidak selamanya menunjukkan orang banyak. Ya, apalagi di Sulawesi. Pernah ada yang di Sulawesi? Ada orang Sulawesi di sini? Nah, kalau Sulawesi itu mengatakan kita untuk orang satu. Saya kan? Ya. Untuk Anda juga kita kan? Tapi Pak, kita mau kemana? Ya gitu ya? Ya. Padahal satu orangnya. Maksudnya apa? Halus kan? Penghormatan, pemuliaan. Ya. Begitulah dalam bahasa Arab juga demikian berlaku. Kata kami, kata kita itu tidak selamanya menunjukkan makna jamak, orang banyak, enggak. Jumlah yang banyak, enggak. Tapi kadang digunakan bentuk penghormatan, pemuliaan, bahasa halus. Al-Quran, hadirin yang saya muliakan, ketahuilah, Al-Quran ditinjau dari bahasa Arab, maka bahasa Al-Quran, bahasa yang paling tingginya dari jenis-jenis bahasa Arab. Bahasa Arab itu sama kayak bahasa Jawa kali ya. Dalam bahasa Jawa yang saya tahu ya, bahasa Jawa itu kan ada tingkatannya, ada sampai kromo hinggil. Siapa orang Jawa, betul ya? Kromo hinggil itu adalah bahasa Jawa yang paling tingginya, betul? Ya, itu paling tingginya bahasa Jawa. Ada tingkatan-tingkatan itu. Ya. Nah, bahasa Arab juga begitu, ada tingkat-tingkatan. Paling rendahnya namanya Amiyah. Ya. Paling tingginya itu di Al-Quran. Ya. Makanya Allah sebut jima, mohon maaf nih kalau kurang nyaman dengarnya, dengan mulamasah, menyentuh. Ya. Dalam ayat yang terkait dengan pembatal wudu. Ya, pembatal wudu. Ya, apabila kalian menyentuh istri-istri kalian, Allah sebut menyentuh. Ya. Maka bersuci karenanya. Wa illa mastumun nisa, apabila kalian mulamasah itu menyentuh. Apakah ayat ini maknanya menyentuh begini batal wudu? Bukan. Apa maksud ayat ini? Kalian berjima dengan istri. Loh kok diartikan ke sana Ustadz? Karena praktek ayat itu ada pada diri Nabi. Paham? Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah yang paling ngerti Al-Quran. Sepakat? Sepakat tidak? Nabi yang pertama kali mempraktek dan mengamalkan Al-Quran. Sepakat? Nah, Nabi pernah mencium istrinya lalu sholat, nggak berwudu lagi. Mencium Aisyah. Lalu keluar sholat, nggak berwudu lagi. Itu artinya apa? Jangankan menyentuh berarti wanita. Mencium saja, itu nggak batal wudu. Tapi istri.
Praktek nanti. Maka menyentuh wanita menurut pendapat yang benar, walaupun memang ada perbedaan pendapat masalah fikih ya, tidak membatalkan wudu. Digunakan dalam Al-Quran mulasa menyentuh karena bahasa yang tinggi. Antum nggak dapatkan dalam Al-Quran jima, nggak dapat, nggak akan dapat. Allah terangkan jima itu pembatal puasa, pembatal itikaf tidak dengan jima, tapi dengan apa? Wa in tubashiruhum, tubashir, mubasyarah. Mubasyarah artinya berhubungan, bukan jima. Bahasa tinggi Al-Quran. Nah, begitu juga dalam pembahasan ini. Sudah isya ya? Hah? Sudah atau belum? Oh. Baik, kita cukupkan. Enggak apa-apa, insya Allah di pertemuannya akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan semakin penasaran kan? Ya, mudah-mudahan datang lagi di pekan yang akan datang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Cukup pertemuan kita malam hari ini sampai di sini. Semoga Allah berikan manfaat dan saya mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam penyampaian. Kepada Allah kita hanya mohon ampunan. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.